warahmatullahi wabarakatuh. Ini video ini khusus untuk kelas khusus CA3. Kelas khusus CA3 ini sedikit lebih berbeda materinya dibandingkan yang CA1, CA2 ya. Kenapa? Saya ambil pulpen dulu sebentar. Oke, saya ambil pulpen dulu. Nyelip tadi. Oke, karena gini ya. Bagi peserta atau teman-teman semua yang pernah melihat video saya mengenai strategi bongkar buat oksigen karbon dioksida ya. Ini saya akan share saja slide-nya. Jadi bagi teman-teman yang pernah melihat video saya yang berjudul Strategi Bongkar Muat Oksigen Karbon Dioksida, masih tidak asing dengan teknik-teknik olah napas cepat ya. Masih tidak asing dengan teknik olah napas cepat yang mungkin kita sebut sebagian dengan istilah Wim Hof gitu kan, Bastrika Pranayama, kemudian kapal bati pranayama, juga Getumo, termasuk napas ritme yang menggunakan ritme cepat, napas cepat. Nah ini kenapa bisa seperti itu? Karena begitu kita melakukan teknik yang berhubungan dengan napas cepat, seperti Wim Hof dan seperti tadi saya jelaskan, akan menciptakan epinefrin dalam jumlah besar. Tubuh akan menciptakan epinefrin dalam jumlah besar. Dan epinefrin ini akan menghasilkan sel imun khusus yang disebut dengan natural killer cell. Nah, jadi akan melahirkan sel imun khusus yang disebut dengan natural killer cells. Nah, natural killer cell ini fungsinya adalah untuk membunuh anomali sel. Jadi tumor Myom cancer akan dihabisi oleh sel imun NK cell ini atau natural killer cell ini. Tapi memang jumlahnya harus melimpah, maka produksi adrenalinnya harus sangat tinggi sekali. Nah, itulah kenapa di konsep seperti napas cepat atau sejenis Wim Hof itu, seseorang melakukan hiperventilasi dulu lalu ditutup dengan hipoventilasi atau tahan napas kosong dalam jangka waktu panjang, sehingga terjadi kenaikan stres besar-besaran dalam jangka waktu pendek, kira-kira antara 60 sampai 90 detik, maka adrenalin akan naik, spike, sehingga natural killer cell itu meningkat. Nah, maka secara sederhana, kita bisa berlogika begini. Nah, ini pun yang sering saya pakai pada peserta-peserta privat CA saya. Kita harus belajar juga untuk mengetahui molekul apa lagi yang mampu membangkitkan potensi natural killer cell ini selain adrenalin. Nah, maka bisa dilihat di sini. Ada yang kedua yang disebut dengan dopamin. Nah, ini ya, dopamin. Dopamin juga dia bisa mengeluarkan natural killer cell. Nah, maka kita harus belajar bagaimana cara meningkatkan dopamin di badan kita. Nah, salah satu teknik termudahnya adalah latihan untuk membentuk feeling good. Jadi bagi teman-teman yang pernah ikut kelas saya, kan ada audio yang di kelas 21 hari gitu kan. Feeling good, seperti ritme limfatik, ya kan, feeling good, feeling good. Nah, karena tujuannya adalah untuk meningkatkan dopamin. Sehingga ketika dopamin itu terbangkitkan atau muncul dalam jumlah yang melimpah, maka dia akan otomatis memunculkan sel imun natural killer cell tadi sebagai alternatif dari adrenalin. Dan ini tanpa ada peningkatan stres yang tinggi dengan pengaturan rasa saja. Nah, maka latihannya nanti adalah untuk membangun feeling good. Itu yang saya sebut sebagai imunoterapi itu. Imunoterapi ini solusi logis dan dalam tanda kutip cukup mudah dilakukan. Tantangannya adalah mengenali rasa feeling good itu keluar lalu membanjiri tubuh. Kenapa? Karena nanti akan ada sebagian orang yang kekunci rasanya. Makanya lihat video saya yang terdahulu, konsep bagaimana seseorang itu kekunci rasanya oleh karena satu dan lain hal. Mungkin karena seseorang sudah lama nggak sembuh-sembuh gitu kan, sehingga dia tidak yakin pada dirinya, dia ragu, dia memunculkan rasa tertentu, katakanlah rasa syukur, agak susah, hatinya beku gitu kan, berasa beku, dia memunculkan rasa memaafkan misalnya, juga hatinya agak beku misalnya gitu. Itu masih kekunci dalam bahasa saya, istilahnya begitu. Maka kita belajar untuk membuka kuncian-kuncian rasa ini dulu. Itu belajar untuk membuka kuncian rasa. Sampai begitu kita munculkan feeling good, kenali bahwa di badan kita ini makin lama makin enak, terus tambah enak, makin enak, tambah nyaman, makin nyaman terus sampai kita bisa larut pada rasa itu. Dalam istilahnya Dr. Joe Dispenza adalah elevated emotion. Jadi elevated emotion. Jadi emotion pengertian sini bukan marah ya. Ya kita sebut saja elevated feeling lah.
Jadi rasa yang berhasil ditingkatkan intensitasnya dinaikkan terus-menerus sepanjang detik latihannya itu. Nah, kemudian ada apa lagi yang bisa meningkatkan dopamin? Berikutnya adalah yang bisa meningkatkan dopamin, yang bisa meningkatkan natural killer cell ya. Yang bisa meningkatkan natural killer cell, kita lihat di sini. Ada, nasi kasih warna hijau. Ya, ini endorfin, ya kan? Endorfin. Jadi endorfin, dopamin, adrenalin, dia akan meningkatkan natural killer cell. Yang fungsi dari natural killer cell sekali lagi adalah untuk membunuh anomali sel, tumor histamium cancer. Nah, jadi ini yang nanti akan kita ajarkan untuk secara bertahap dilatih. Kenapa nggak langsung, Mas? Nggak bisa. Anda harus mengenali dulu rasa yang yang jujur yang bisa keluar di dalam badan. Harus kenali dulu. Sampai nggak kekunci. Karena kalau cuma sekedar badanku enak ya, kamu makin enak ya. Tapi nggak ada getaran di dalam hati kecil kita ini nggak bisa. Kalau nggak ada getaran di dalam hati kecil kita nggak bisa. Getaran itu harus bisa dikenali, dirasakan. Kalau nggak, itu pasti masih kekunci. Masih kekunci. Dan ini proven by science. Ini murni pure rasa. Pure rasa. Ya, jadi nanti teknisnya akan dijelaskan oleh Mbak Lutfia, mentornya. Bagaimana teknis latihannya. Intinya adalah kita memaksimalkan potensi adrenalin, dopamin, dan endorfin. Karena semua memiliki potensi untuk membangkitkan sel imun natural killer cells yang bermanfaat untuk membunuh sel. Ini adalah materi untuk kelas CA3. Seperti itu. Oke ya, sampai ketemu nanti di kelas yang akan datang. Tetap semangat dan mulai belajar mengolah rasa. Karena imunoterapi ini adalah sesuatu yang sangat logis menurut saya, yang wajib untuk dikuasai. Wajib dikuasai. Ya gitu ya, bersama Mas Gung di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.